Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih setia Tuhan, sehingga pagi yang indah ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Tuhan sudah melindungi, menyertai sepanjang malam yang kita sudah lewati, sehingga pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita datang untuk bersimpuh di bawah kaki Tuhan, untuk menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita datang untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mulaikan doa kita dengan kita pujikan nomor 43, suplemen nomor 43. Kau telah memilihku, menjadikan aku bait suci. Bersyukur
doamu Tuhan, bagi keselamatan bangsaku. Lagi sekali, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan, bagi keselamatan bangsaku. Yang menjadi kerinduan kami, menjadi bait suci-Mu Tuhan, tempat kediaman-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau bertabernakel atas hidup kami, sehingga kami menjadi mesbah doa, menjadi rumah doa-Mu Tuhan, untuk kami tampil menjadi saksi, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Sebabnya kami datang untuk bersimpuh di bawah kaki-Mu pagi ini, untuk menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, mulai dari hamba dalam menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas setiap kehidupan kami. Bahkan semakin menyucikan, mengubahkan, semakin mempersiapkan kehidupan kami untuk selalu siap sedia, selalu berjaga-jaga dan menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kami semua, umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, bahkan umat-Mu yang mengikuti ibadah ini lewat saluran internet Tuhan. Urapi semua jangkau kami, cengkram kami, untuk kami mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan. Sungguh-sungguh semakin firman-Mu mendarah daging dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami mengalami pembaharuan, mengalami keubahan Tuhan dalam kehidupan kami, semakin menjadi manusia rohani sampai menjadi manusia yang sempurna, mulia seperti Engkau Tuhan. Firman dan Roh Kudus menyucikan, melayakan kami untuk naik ke gunung-Mu yang kudus, menaikkan doa penyembahan, semakin hari semakin mencapai ukuran penyembahan sempurna, sewaktu daging tidak bersuara. Kuasa-kuasa iblis selalu menggoda, merintangi kami lewat roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara kita melanjutkan pembacaan Alkitab yang kita sudah tekuni membaca dari kitab Kejadian hingga kita berada pada kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-9. Yesaya pasalnya yang ke-9. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara
yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Murka Tuhan terhadap Efraim. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok batu bata jatuh, akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang, akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Maka Tuhan membangkitkan para panglima Rezin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka, orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat. Mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Sebab sekalian yang mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis putri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Mereka mencakup ke sebelah kanan, tetapi masih lapar. Mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang. Setiap orang memakan daging temannya. Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Puji Tuhan. Ialah lanjutan bacaan kita dalam kitab Nabi Yesaya. Sini kita telah membaca dari ayat 1 nubuatan mengenai kelahiran Raja Damai. Ya, itulah Tuhan Yesus. Ya, sebelum Dia datang 2000 tahun lebih yang lalu, ya, telah dinubuatkan jauh-jauh hari, ya, lewat Nabi Yesaya tentang kedatangannya, ya, yang pertama kali di dunia ini sebagai Raja Damai. Ya, haleluya. Dia datang, ayat 1, ya, karena di dunia ini bangsa telah berjalan di dalam kegelapan, ya, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dia datang ke dunia ini sebagai terang,
ya, sebagai terang dunia. Ya, haleluya. Tujuannya adalah supaya kita menjadi terang, ya, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Ya, sebab pada ayat 7 kita membaca sampai ayat 20 ini adalah murka Tuhan. Ya, murka Tuhan. Ya, sampai 3 kali disebutkan di sini. Ya, sekalipun sudah banyak malapetaka yang terjadi, ya, tetapi ayatnya yang ke-11, ayatnya yang ke-16, dan ayatnya yang ke-21, ya, sekalipun semuanya ini telah terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Sampai 3 kali disebut. Jadi sudah begitu banyak, ya, hukuman-hukuman yang melanda dulu Israel. Nah, sekarang ini membuatkan keadaan dunia ini yang sedang dimurkai oleh Tuhan. Ya, oleh karena manusia semakin hari semakin bertambah jahat. Ya, di sini pada ayatnya yang ayatnya yang ke-12, bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya. Mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Ya. Dan kemudian ayatnya yang ke-15, sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat. Ya. Dan orang-orang dikendalikannya mereka menjadi kacau. Ya. Dan kemudian ayatnya yang ke-16 bagian B, sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, setiap mulut berbicara bal, ya. Dan dikatakan sekalipun semuanya ini telah terjadi, murkanya belum surut. Itu pada bagian yang kedua dikatakan murkanya belum surut, tangannya masih teracung. Sampai 3 kali, itu ayat yang ke-20, ya, bagian yang ketiga. Ya, haleluya. Jadi murka Tuhan sedang melanda dunia ini. Ya, kenapa? Karena dunia ini, ya, sudah begitu banyak kehidupan yang tersesat. Ya, banyak yang sudah disesatkan. Ya, banyak yang murtad, banyak yang berbuat jahat. Ya, itulah kenyataannya dunia ini. Dosa semakin hari semakin bertambah, semakin memuncak. Ya, membuat dunia ini semakin gelap. Ya, dunia semakin gelap. Ya, membuat murka Tuhan, ya, melanda dunia ini. Ya, banyak hal-hal yang mengerikan terjadi di dunia. Malapetaka. Bahkan, ya, pandemi yang belum berakhir sampai saat ini. Ya. Dan sekalipun semuanya ini telah terjadi, murkanya belum surut, tangannya masih teracung atas dunia, sampai benar-benar dunia ini akan hancur. Ya, seperti dinubuatkan dalam kitab surat Petrus, ya, bumi akan hancur, unsur-unsur dunia akan lenyap dalam nyala api. Nah, ini, ya, menjadi suatu awasan bagi kita, ya, untuk kita bisa menerima, ya, kelahiran Raja Damai, ya, supaya kita bisa menerima kedatangannya yang pertama kali sebagai terang dunia. Ya, haleluya. 2000 tahun lebih yang lalu Dia telah datang lewat Natal yang kita peringati setiap bulan Desember. Kedatangan yang pertama kali sebagai terang, supaya kita yang hidup dalam kegelapan ini melihat terang yang ajaib itu, melihat cahaya Injil kemuliaan. Nah, sekarang, ya, Yesus yang datang ini bagi kita memberi terang. Sekarang bagi kita lewat kebenaran firman, cahaya Injil kemuliaan, ya, terang kemuliaan, itulah firman pengajaran yang benar ini, ya, supaya kita bisa, ya, mempersiapkan diri kita menantikan kedatangannya
yang kedua kali. Ingat saudara, Tuhan akan datang untuk kedua kali. Bukan lagi sebagai bayi, ya, tapi dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dia akan datang sebagai mempelai pria surga dan juga sebagai hakim yang adil. Akan menghakimi, menghukum dunia. Bagi kehidupan yang tidak menerima terang, ya, kehidupan yang tidak mau diterangi oleh firman pengajaran, kehidupan yang tidak mau disucikan, ya, malah menolak firman pengajaran. Ya, seperti yang kita sudah dengarkan dalam penggembalaan, menyangkal Yesus sebagai orang Nazaret ini, menolak firman pengajaran, ya, yang mau menyucikan, yang mau mendewasakan rohani kita, malah menjadi kehidupan yang tersesat seperti yang kita sudah baca di sini. Ya, orang-orang, ya, di dunia ini, terutama hamba-hamba Tuhan, ya, menjadi penyesat. Ya, haleluya. Itu dikatakan seperti, ya, ekor, ya, nabi yang mengajarkan dusta, itu pada ayat 14. Itulah ekor, bicara penyesat. Ya, itulah ekor naga, ya, di dalam Wahyu pasal 12 ayatnya yang keempat. Ya, menjatuhkan sepertiga bintang dari langit. Ya, penyesatan di mana-mana dia. Ya, haleluya. Menjatuhkan bintang, ya, terutama hamba-hamba Tuhan. Ya, haleluya. Jadi kalau bintang sudah jatuh, hamba Tuhan sudah jatuh dalam, ya, penyesatan, maka berapapun orang yang dia pimpin, ya, berapapun orang yang dia pimpin akan tersesat semua. Itu pada ayat 15. Orang yang mengendalikan mereka penyesat, dan orang-orang dikendalikan mereka menjadi kacau. Ya, penyesatan ini membuat dunia ini semakin kacau. Ya, orang yang hidup, ya, di dunia ini semakin jahat, ya, semakin najis. Kita membaca di sini, ya, baik teruna itu ayat 16. Teruna itu orang-orang muda, ya, teruna orang-orang muda, ya, sekalian mereka berbuat jahat, murtad, mulut mereka berbicara bebal. Itulah yang terjadi di dunia ini. Semakin bertambahnya dosa karena penyesatan di mana-mana. Ya, ini tugas sebagai hamba Tuhan, menyampaikan selalu terang, ya, cahaya Injil kemuliaan, firman pengajaran yang benar, yang menyucikan kita, ya, yang mendewasakan rohani kita. Sehingga sebagai orang dewasa, Ibrani pasal 5, ya, orang dewasa tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak baik, mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, dia tidak akan jatuh di dalam dosa karena dia hidup dalam terang. Haleluya. Sampai satu waktu nanti akan menjadi terang dunia, ya, berseluruhkan matahari, berdiras bulan, dan bermahkotakan 12 bintang. Itulah mempelai Tuhan. Ya, haleluya. Jadi kedatangan Yesus pertama kali ke dunia sebagai terang dunia, ya, untuk menjadikan kita terang dunia, menjadikan kita mempelai Tuhan lewat pekerjaan firman pengajaran yang menyucikan, yang mendewasakan rohani kita, ya, untuk kita menjadi terang, ya, di tengah-tengah dunia menjadi yang gelap ini. Kita menjadi saksi, ya, tadi pujian kita, baik sucinya Tuhan, tempat Tuhan berdiam. Ya, kalau kita hidup dalam terang, maka Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan berdiam, bertabernakel dalam hidup, dan kita menjadi mezbah doa, ya Tuhan, menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa, menjadi saksi, menjadi terang, membawa jiwa-jiwa yang lain datang kepada Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita di tengah-tengah dunia semakin dilanda murka Tuhan. Ya, mari kita tampil menjadi terang, menjadi saksi, ya, haleluya, untuk menolong kehidupan yang lain supaya tidak kena murka dari Tuhan, supaya kita semua bisa, ya, satu waktu nanti berjumpa dengan Dia, ya, di awan-awan yang permai, menjadi mempelai wanita Tuhan,
dan di dunia ini kita akan mengalami perlindungan, pembelaan dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan. Ya, dalam ibadat tadi malam saya sudah sampai, ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan melindungi dari hukuman yang sedang menimpa dunia ini. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan, ya, kehidupan yang sungguh-sungguh, ya, bait sucinya Tuhan. Tuhan katakan siapa yang merusak bait suci, Tuhan akan membinasakan dia. Jadi kalau kita adalah bait sucinya Tuhan, maka Tuhan akan menjaga. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Di mana kita berada, situ ada Tuhan yang menyertai. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, supaya mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita datang pagi ini untuk menjadi mesbah doa, rumah doanya Tuhan. Ya, lewat kita datang untuk bersyukur, menyembah Tuhan. Semakin kita diterangi oleh firman, semakin kita akan menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan, sampai menjadi penyembah yang sempurna. Haleluya. Mari kita pujikan. Ku bawa hidupku sekarang. 363 nya rohani. 363. F. Ku bawa hidupku ke tempat kudus. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan. Jadikan aku rumah doa-Mu, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin. Haleluya. Jadikan aku Tuhan. Haleluya. Rumah doa, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu dan upah Tuhan. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh menjadi
kerinduan kita semua hadir. Haleluya. Terus semakin disucikan oleh terang firman Injil kemuliaan Tuhan, firman pengajaran yang benar, dan semakin menyucikan kehidupan kita. Haleluya. Sehingga kehidupan yang suci menjadi bait sucinya Tuhan, menjadi rumah doanya Tuhan. Kehidupan yang suci akan semakin bergairah untuk menyembah Tuhan, dan semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Semakin kita menyembah Tuhan, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Lagi dengan sungguh-sungguh, haleluya, haleluya. Menyatakan lewat doa kita pagi ini, kita berseru kepada Dia, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita menjadi tempat kediamannya Tuhan, haleluya, menjadi rumah doanya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, kita menjadi saksi, menjadi terang. Haleluya, haleluya. Mari sembahlah Dia, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya,
Telah memilihku
atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku dan umat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Semoga ini menjadi kerinduan kita semua. Haleluya. Menjadi bait suci-Nya Tuhan. Haleluya. Tempat Tuhan berdiam atas hidup kita. Sebabnya tidak ada jalan lain untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Kita harus disucikan. Semakin sungguh-sungguh dalam firman pengajaran, semakin disucikan, diubahkan oleh Tuhan lagi. Haleluya. Sehingga Tuhan berdiam dalam kehidupan kita. Kita menjadi terang bagi dunia yang semakin gelap. Menjadi rumah doanya Tuhan. Haleluya. Kehidupan yang menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Haleluya. Haleluya. Sebagai rumah doanya Tuhan, maka di situ ada, haleluya, mata Tuhan lagi. Di situ ada hatinya Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Hati yang berbelas kasih, haleluya. Mata yang melihat semua, tidak akan membiarkan kehidupan kita yang berseru-seruan kepada Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan menolong, dia akan, oh haleluya, memulihkan kehidupan kita. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, mari yang merindu menjadi bait suci-Nya Tuhan, menjadi rumah doanya Tuhan, angkatlah dua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Siap tangan yang terangkat di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kau melihat kerinduan kami, Kau melihat perjuangan kami dalam firman pengajaran-Mu Tuhan. Semakin kami Tuhan, oh disucikan ada kami bertahan dalam pengajaran ini, semakin berpegang teguh dalam firman pengajaran, semakin disucikan oleh Tuhan. Haleluya. Kira Kau memakai kami menjadi alat kerajaan-Mu. Kau memakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa-Mu ya Tuhan, di mana mata-Mu, hati-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau melihat semua perjuangan kami hari-hari Tuhan. Mata yang tidak pernah tertidur, selalu memperhatikan, dimanapun kami berada hari-hari sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Engkau. Engkau melihat semua perjuangan kami Tuhan, semua seruan doa yang dinaikkan kepada-Mu. Ada hati yang selalu berbelas kasih, tidak akan membiarkan kami sebagai pelayan Tuhan. Oh haleluya, umat pilihan-Mu yang siang malam berseru-seru Tuhan. Engkau tidak akan mengulur-ulur waktu Tuhan menolong kami. Haleluya. Engkau tahu waktu yang tepat bagi kami.
untuk menyatakan pertolongan, menyatakan kuasa mujizat-Mu atas setiap kehidupan kami. Sebabnya kami tidak pernah ragu sedikit pun Tuhan. Semakin percaya, semakin berseru hari ini Tuhan, untuk menjadi bait suci, menjadi rumah doanya Tuhan, untuk kami dipakai menjadi saksi-Mu Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, nama-Mu Tuhan di bumi ini, membawa jiwa-jiwa, membawa bangsa-bangsa untuk datang kepada-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan, perjuangan kami hari-hari ini. Tengah-tengah dunia semakin gelap ini, semakin kami menjadi terang Tuhan. Haleluya. Untuk terang ini mengalahkan kegelapan Tuhan. Sampai satu waktu mencapai terang yang sempurna, terang dunia, kami menjadi mempelai wanita-Mu yang akan bersanding di takhta kemuliaan-Mu Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau berdiam dalam kehidupan di mana kami berada. Di situ Engkau berada, Immanuel, menyertai kami semua Tuhan. Di tengah-tengah dunia semakin sukar sulit, oh banyak Tuhan hal-hal Tuhan yang terjadi hari di dunia ini, malapetaka, hukuman dari Tuhan. Tuhan selalu melindungi, membela kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Haleluya. Engkau memberikan Tuhan masa depan Tuhan yang indah bagi kehidupan kami semua. Sampai satu waktu Engkau membawa kami Tuhan untuk menikmati kebahagiaan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Inilah kehidupan kami semua pagi ini Tuhan. Kami yang datang kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berada kehidupan yang menjadi rumah doa-Mu ya Tuhan, di mana mata-Mu, hati-Mu Tuhan selalu melihat kami semua, selalu merasakan apa yang kami rasakan Tuhan, dan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya apapun persoalan pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini, baik secara pribadi, dalam nikah, rumah tangga, kehidupan kami, masa depan kami semua, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Percaya haleluya, Kau mendatangkan kebaikan bagi kami semua tepat pada waktunya, semuanya indah pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan senang tubuh jiwa roh kami dalam tangan, juga pergumulan dalam pengembalaan di tempat ini, dalam membangun rumah-Mu Tuhan, kami hanya terus berseru berserah dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah mengawali pekerjaan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikan ya Tuhan. Hanya berkat-Mu dicurahkan hari ini bagi kami. Engkau memerintahkan berkat-Mu bagi kami Tuhan, untuk kami pakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, dimanapun umat-Mu pergi berada, Tuhan melindungi, menyertai semua. Apa yang diusahakan dikerjakan Tuhan, buka jalan, bukakan pintu berkat-Mu, perintahkan berkat-Mu bagi kehidupan kami semua. Kami pakai untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembalikan sebentar sore dalam ibadah doa penyembahan, besok pagi ibadah raya Tuhan. Haleluya. Juga Tuhan ibadah kaum muda. Sekali lagi Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami dalam setiap ibadah-ibadah hari-hari ini Tuhan. Kiranya semakin kami berkobar-kobar dalam kesetiaan, dalam ketaatan, haleluya, dalam penyembahan, dalam Tuhan pelayanan kami sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu yang ajaib, yang abadi bagi kehidupan kami semua. Biar berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, dan damai sejahtera dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua, membawa kita masuk dalam kemuliaan kebahagiaan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pagi hari yang indah ini, melangkah bersama dengan ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan